Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Tuhan Yesus baik, teramat baik dalam kehidupan ini. Saya sapa saudara semua, kiranya Tuhan Yesus memberkati keberadaan kita sampai sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk setiap Tuhan berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Kami begitu melihat Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Oh terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami masih boleh ada sampai sore hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Bapak untuk datang ke hadirat-Mu sore hari ini Bapak, untuk membawa setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu terjadi atas kami sore hari ini Bapak. Kami percaya pada saat kami mengangkat tangan kami, pada saat kami bersorak-sorai, pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, hati-Mu boleh disenangkan. Biarlah apa yang kami lakukan sore hari ini boleh menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus bagi Engkau Tuhan. Mari Bapak, kami membebaskan Roh-Mu bekerja
hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan dekapan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terus beracara di tengah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar nama-Mu Tuhan yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan berkat-berkat lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih, kami percaya ada mujizat, ada kuasa di tengah-tengah pujian kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Bermasmurlah bagi Dia.
serta dalam doa persembahan. Saya persilahkan. Sebelum kita masuk di dalam persembahan saudara, kita sekali lagi kita mengucapkan terima kasih untuk Ibu Esther yang bisa membawa kita bisa memuji menyembah Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Haleluya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk Philip yang bisa melayani kita sore ini di Lake Forest, ya di daerahnya Lake Forest, bisa melayani bersama-sama kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu saudara. God is good. Thanks Philip, that's nice ya. Dan saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk doa persembahan saudara. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk David sound system. Ya, thank you David, thank you so much ya. Untuk jemaat yang hadir semuanya, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. 4 bulan kami bergumul untuk memperbarui segala sesuatu yang ada di Rancho tentang musik. Dan bulan depan ada penentuan untuk penandatanganan kontrak. Biar kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kami. Kami hanya bergantung akan perkataanmu. Kami bergantung akan apa yang kau katakan buat kami. Dan kami akan membetulin dan kami akan membenahi seluruh sound system yang sudah 20 tahun. Yang sudah usang. Yang tidak pernah diganti. Semenjak gereja berdiri sampai sekarang. Kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami mohon jamahan kuasa-Mu boleh terjadi atas kami. Dan kami akan memberikan persembahan sore hari ini yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. 2 ketur roti, 5 ketur roti dan 2 ikan. Dan kami percaya akan terjadi mujizat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara, mari kita siap memberi. Persepuluhan kami maupun korban ucapan syukur kami Tuhan rindu menyenangkan hati Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami bawa ini boleh menyenangkan hati-Mu. Jadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Tuhan, terlebih kami rindu akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sore hari ini Bapa. Dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat marifat yang baru Tuhan Kau nyatakan bagi kami semua sore hari ini. Dan kami Tuhan Yesus boleh duduk diam Tuhan. Menghormati firman Tuhan. Boleh memahami Tuhan. Mendengarkan Bapa. Dan bukan hanya mendengarkan Bapa, kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan setiap firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Siapkan tanah hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat firman itu dibagikan, pada saat firman itu ditaburkan, ada benih yang baik Tuhan Yesus yang boleh bertumbuh Tuhan, berlipat kali ganda, berbuah Tuhan Yesus guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa, kami rindu lebih dan lebih lagi menikmati hadirat-Mu Bapa, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih nyata sampai sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Mari Bapa, oh
Oh haleluya, haleluya. Rohmu bekerja di tengah-tengah kami, jamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
berdoa. Mujizat itu nyata ketika ku berdoa. Aku berdoa. Mujizat itu nyata ketika ku berdoa. Mujizat itu nyata. Sandaya namu ira barataya namu nakurutu ngarata sunam yaratayanda sinamaruha. Mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Engkau tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Mujizat itu nyata, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk hadirat dan urapan kuasa-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Jika ada umat Bunda percaya di bagas sama tidak kurang suatu apapun buat kami yang hadir, cinta kasih membeli turun atas kami. Bersabda, berfirman, berkata-kata buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus mau katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara, shalom. Hari ini kita mau belajar di dalam Ibrani 12 ayat 1 ya saudara ya. Kita mau belajar di dalam Ibrani 12 supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan hidup kita dipulihkan sebelum kita keluar dari tempat ini. God is so good. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat 8 dan kita akan membaca dulu seberapa kita bisa belajar hari ini. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan, dikatakan menanggalkan beban. Disuruh menanggalkan beban. Dan dosa yang begitu merintangi. Nah, ini yang harus kita catat bersama-sama. Dia mengatakan kita sudah punya saksi. Artinya sudah bersaksi tentang kehidupan kita. Bersaksi malaikat menjadi saksinya bahwa kita sudah bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau kita sudah bertobat sebagai Tuhan dan menjadi Juru Selamat pribadi, maka dari itu saya mengatakan buat saudara, tanggalkan bebanmu dan jangan kembali ke dosa itu. Kenapa? Yang begitu merintangi, kalau dosa itu dan beban itu ada pada kita, kita tidak bisa melihat seperti yang saya katakan ke depan. Nggak bisa melihat kebenaran saudara. Tadi di pagi tadi saya katakan bahwa kebenaran itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau di dalam hati kita nggak ada kebenaran, nggak bisa menyinarin kaki kita, jalan kita, gelap. Karena apa? Dikatakan suatu pelita. Roh yang ada di dalam diri kita, roh kebenaran itu merupakan pelita. Nah pelita itu nggak boleh mati. Kalau pelita itu mati jadi gelap, saudara nggak bisa melihat mana teman, mana kawan. Seperti yang saya katakan tadi pagi, kebenaran itu bukan pribadi. Misalkan, saudara ngomong sama orang, udah ngamuk sama orang, udah ngomong bla bla bla. Nah saudara pikir itulah kebenaran kan? Enggak, kebenaran bukan demikian. Atau saudara melihat yang mayoritas, wah kalau yang satu jelek, semuanya 10 orang berkata itu enggak benar, itu jelek, berarti kita berkata itu kebenaran. Enggak demikian saudara. Kebenaran tidak seperti itu. Atau kalau saudara berhadapan dengan orang yang berpangkat bintang 3. Atau saudara berhadapan dengan bos saudara ajalah. Lalu waktu bos saudara ngomong atau bintang 3 itu ngomong, kira-kira saudara ngomong sebagai apa dia? Kebenaran atau bukan? Jawabnya apa? Pasti jadi kebenaran. Kenapa? Gak berani kita gedek-gedek saudara. Iya aja, itu bukan kebenaran saudara. Yang arti sesungguhnya kebenaran adalah Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Bukan karena satu orang bicara, mau orang hebat, mau pendeta, mau siapapun orang yang tersohor, bukan karena mayoritas, bukan karena orang yang berpangkat kedudukannya atau hebat, tidak. Itu bukan kebenaran, makanya Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara tidak bisa ukur secara individual, saudara tidak bisa ukur secara mayoritas, saudara tidak bisa ukur secara apa? Secara kedudukan dan jabatan. Siapapun termasuk diri saya, saudara.
Makanya saudara sama saya harus belajar tentang kebenaran. Makanya tidak heran nih saudara ya, kalau misalkan kita buat salah nih, terus korbannya kena, langsung dia punya pikiran, kok nyinggung gue ya, kok ngomongin gue. Nah yang begitu tuh saudara, kenapa? Karena pelitanya mati. Itu tadi ayat beri ini, dengerin baik-baik. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Jadi dosa dan beban yang merintangi kita itu tidak bisa melihat yang benar. Nah kalau mau melihat yang benar, pelitanya harus nyala dulu. Harus ada kebenarannya dulu. Jadi kalau misalkan khotbah itu mendidik kita, melawat kita, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan berkata, thank you ya Tuhan kau tegur aku. Harusnya begitu, supaya aku bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau kita tidak melakukan itu, maka beban dan dosa itulah yang akan merintangi apa? Merintangi kita, right? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang apa? Diwajibkan. Jadi kita harus tekun. Katanya tekun itu setia Pak Ibu. Makanya sekalian saya ngomong, kenapa kita ini tidak bisa setia? Karena banyak orang itu baik banyak, tapi setia itu langka. Gitu ya saudara, setia itu langka. Tapi kalau saudara setia, pasti saudara bakal baik. Tapi orang baik belum tentu setia. Makanya kita harus belajar bertekun apapun yang diwajibkan, diizinkan terjadi di dalam hidup kita. Ingat nyanyian Tuhan itu penolongku. Tidak ada satu rambut pun jatuh tanpa pengetahuan Tuhan. Saudara harus percaya itu, lakukan, jalanin sama. 4 bulan saya bergumul. Dan saya berkata, ini sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun kita harus inovasi seluruhnya. Dan saya tidak ngomong tuh di pagi, enggak. Jadi saya hanya tidak ngomong jumlahnya juga enggak. Iya. Saya hanya minta pada Tuhan supaya Tuhan lawat, Tuhan jamah supaya bisa terwujud. Kita seringkali kalau rumah kita jelek sedikit apa yang sudah buat. Cepat-cepat betulin, betul enggak saudara? Ini 20 tahun. Sound systemnya bahala punya saudara. Tetapi yang itunya mixernya sudah digital. Dan saya berkata kepada anak saya, Greg, kamu bisa urusin, bisa Daddy. Dan anak saya berkata, I told you, udah 20 tahun. Saya cuma diam. Segala sesuatu yang menjadi keputusan saya tidak pernah tergesa-gesa. Kenapa? Termasuk Irfan ini. Kenapa? Saya tidak mau nebeng. Saya mau beli, itu kan sinting kalau orang bilang. Jemaatnya masih berapa banyak. Ya kalau dikumpulkan kok semua datang bisa dihitung 15 orang, 20 orang. Tapi kan sinting kalau saya bisa beli sendiri saudara. Buat saya bukan sinting atau enggak sinting ya saudara. Buat saya apakah Tuhan berkenan atau tidak. Kenapa? Karena tempat apa yang saya lakukan bukan punya saya, punyanya Tuhan termasuk hidup saya. Jadi kita harus permisi, kita harus obedient, kita harus tanya. 4 bulan, dia sudah mulai ngomong gimana nih Dad, tunggu waktunya. Dad, bulan depan itu sudah 4 bulan. Maksudnya bulan ini sudah 4 bulan, bulan depan itu sign kontraknya. Berapa banyak sudah kau cari? Sudah sebagian, 1 sudah fix kelihatannya. Karena itu salah satunya yang buat TBN. Jadi sound systemnya TBN dia yang buat. Gitu. Saya tahu kualitasnya anak saya yang namanya Gri. Sudah tahu persis, dia enggak cari orang, enggak ecek-ecek punya saudara. Ya? Dan akhirnya saya bilang, oke, nanti tadi pagi datang satu lagi untuk compare. Sudah 3-4 orang, tapi saya berkata, beri sampai akhir bulan. Dia berkata, bulan 28 Februari, enggak 31 kata anak saya. Nah saya mengatakan, nah itu suatu pergumulan buat saya. Tapi saya tidak melihat hal yang mana mungkin, mana bisa enggak. Tuhan maunya gimana ini? Mau tetap begini, ya begini aja. Mau dirubah, ada suatu perubahan, tahun 2022 berubah. Dan betul saudara, dia kasih jalan ceritanya. Dan saya tidak jelasin ke sini sampai nanti jadi baru saya kasih jalan ceritanya. Dan dia rupanya bisa dibagi dengan 3 step. Step pertama harus diselesaikan dulu, baru kita akan masuk step kedua dan masuk step ketiga. Dan terakhir, step ketiga itu ada step yang terakhir. Dan saya mengatakan, bisa nggak dipakai step pertama? Bisa. Ada perubahan, pasti perubahan. Oke. Nah saya berdoa, dia berkata, sekian, nanti saya takutnya mata kita jatuh ke bawah, dimari lagi nih saudara ya. Ya saya berkata, baik, saya taruh di kaki Tuhan. Dan saya berkata, 20 tahun gerejamu tidak diperhatikan. 20 tahun sebelumnya, 25 tahun, tahun 2007, ini berapa nih? 15 tahun benar ya?
15 tahun. Pada 2007, 15 tahun. Nah saya berkata pada 20 tahun itu speakernya sama gerejanya usianya lebih panjang speakernya saudara. Karena pindah dari sana, pindah sana, ditaruh saudara. Dari koton dikumpulin semuanya. Nah saya mengatakan buat saudara. Nah saya berkata, Tuhan sediakan segala sesuatunya apa yang kubutuhkan. Dia hanya kasih Lukas 8 ayat 50. Janganlah takut anakku, percaya saja. Wah, habis itu saya berkata, Greg, Dedimu let's go. Tapi boleh enggak? Dedi minta sekali. Ya minta. Terlalu banyak thinking Dad. Gitu anak saya. Hebat kalau si Greg. Saya cuma elus-elus dada. Aduh nah, supaya kamu diberkati. Dad, one day aku akan kasih tahu kau. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kau. Gitu saudara. Hebat anak saya. Bapaknya dikuliahin. Sudah ini live loh saudara. Dan saya mengatakan buat saudara. Dan sesudah saya mendapat firman Tuhan. Saya berkata, baik. Makanya saya berkata satu orang tua datang untuk comparison aja. Di compare. Itu tentang anak Yairus yang sudah mati. Yang di Lukas 8:50 itu. Dan orangnya, saudaranya datang dan berkata anakmu sudah mati. Dan muridnya Tuhan Yesus berkata jangan menyusahkan guru. Tapi begitu Tuhan bertahu perkataan itu tidak membangkitkan dan Tuhan berkata, Yairus jangan takut. Percaya saja anaknya bangkit saudara. Saya sungguh bersyukur dan Tuhan kasih sign. Saya nggak nyangka. Semenjak zaman Omikron yang datang mulai berkurang. Tadi pagi 3/4 full semuanya, bahkan hampir penuh loh saudara pagi tadi itu. Saya mengatakan buat saudara, dia sudah mulai comeback, mulai datang dan beberapa baru ada 18 orang. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini, itulah tangan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia ada komitmen untuk song leader, untuk singernya ada 2 lagi yang mendaftar dari pagi. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini, Tuhanmu Allah yang luar biasa. Asal saudara mau menangkal apa? Beban saudara, dosa saudara, apa yang merintangi, ketidakkepercayaan saudara, ketidaksetiaan, hanya melihat masalah yang ada, hanya menyertai orang, mulai hari ini belajar dan bersihkan hati dan pikiran saudara supaya hidup kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, saudara akan bisa melihat pelita itu nyala. Waktu pelita itu nyala, maka kakimu akan dituntun untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Amin saudara, coba kita buka di Yesaya 59. Yesaya 59. Apa sih yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kita? Ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak apa? Kurang panjang. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan. Jadi Yesaya 59 ayat 1 tangan Tuhan tidak kurang panjang sebenarnya. Berarti mampu enggak? Sangat amat mampu. Tidak kurang untuk menyelamatkan dan pendengarannya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti doamu sebenarnya didengar Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan berbuah banyak. Di luar aku nggak bisa dapat apa-apa. Makanya ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Dosamu. Makanya kalau beban masalah itu diizinkan Tuhan terjadi, terima saja saudara. Tujuannya apa? Supaya kita dikoreksi, supaya kita diajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jangan merasa tersinggung dan sakit hati kalau di firman itu kena buat saudara. Saya bersyukur sekali loh saudara, waktu saya sakit, semua dibersihin sama Tuhan supaya saya mengerti dan saya change my life. Makanya saya mengatakan buat saudara, waktu saya sakit, saya katakan buat saudara, cara hidup saya berubah, semua pengertian sama Tuhan itu berubah. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup dengan kenyataan, tetapi kita hidup dengan kebenaran. Dan ingat saudara, jangan pernah mengikut cara orang hidup. Seperti mayoritas, orang hebat, ya saudara, hanya yakin bahwa apa yang dikatakan saudara benar, jangan lakukan itu saudara. Jika kamu berpikir bahwa kamu adalah orang benar sekali, ngomong benar dan semua apa yang kamu katakan benar, siap-siaplah sebentar lagi kamu pasti akan jatuh. Kenapa saudara? Orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Orang yang setia akan Tuhan akan dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang akan tunduk akan diberkati hidupnya oleh Tuhan.
Jika saudara mengerti ini, maka saudara tidak akan menggerutu atau mengomel jika beban itu terjadi dalam kehidupanmu. Jika sudah punya pergumulan, saudara menikmati. Penolongku selalu menolong, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Jadi tidak mungkin tidak diizinkan Tuhan. Tuhan sengaja diizinkan, bukan merencanakan kecelakaan. Tuhan izinkan untuk Tuhan memperlihatkan segala sesuatu yang baik, yang benar, yang baik di dalam hidup saudara sama saya. Supaya kapasitasmu bisa diperlebar. Tidak segitu-segitu terus. Sudah berapa puluh tahun. Saya ngajarin satu orang, tapi satu orang ini tidak mau maju, saudara, kabel ini. Kasian banget, berapa puluh tahun kamu ikut Tuhan, ngapain aja hidup ini. Harus maju, harus berani mengadakan perubahan. Jangan baru ada sesuatu di tangan baru kamu bertindak, jangan. Ibrani 11 ayat 1, iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita menunggu tidak akan jalan sama. Mau jadi event jadi 2000 jemaat baru beli gedung. Salah saudara. Justru yang sekarang ini kalau terjadi saudara bersukacita sebab Allah mau memulihkan kau. Tidak tunggu manusia. That's a point, saudara. Makanya hal yang sama saya baru kata pada San Francisco. Apalagi San Francisco, tidak ada yang harga 500.000, saudara. Semua di atas 700.000 tuh, saudara. Segini aja sudah 1.5. Saya mengatakan buat saudara, hari ini supaya saudara ngerti, supaya tahu bahwa manusia itu lemah, tidak berdaya, tidak mampu, terbatas. Yang bisa memulihkan saudara adalah imanmu kepada Tuhan. Jika kau punya iman, maka akan terjadi wujudnya. Jika kau tidak punya iman, kau tidak akan bisa melihat. Makanya Tuhan ngajarin kita. Sebenarnya tangan Tuhan kurang panjang. Enggak, tangan Tuhan tidak kurang apa? Panjang. Balik lagi di Yesaya 59. Nah, tadi saya jelasin buat saudara, jadi sudah bisa ngerti ya. Jadi saudara konsisten dengan perkataan saudara, karena kebenaran itu konsisten dalam situasi dan kondisi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu adalah bukan apa, bukan segala apa yang ada, tetapi kejahatan kita. Apa sih yang kejahatan? Yang disebut kejahatan itu tidak bisa nurut firman, itu jahat. Mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Apa yang dia pikir kita benar. Nah seperti bangsa Israel, waktu ditinggal Yosua, dia menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan sangat marah. Waktu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Sampai akhirnya bangsa Israel berbuat seperti apa yang dia pikir benar. Ini yang terjadi, saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara, hari ini, biarkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Jangan kamu ngomel, jangan kamu marah. Yang paling utama, check and recheck. Apakah kita buat kesalahan? Hal yang sama. Saya pikir saya cari duit untuk keluarga kan gak salah, saudara. Salah dari mana? Siapa mau maksimalkan? Kan begitu, saudara. Tapi buktinya Tuhan gak suka. Sudah lewat hamba Tuhan tetap keras kepala kita ini. Merasa benar aja. Nah, saya banyak learn dari hal-hal yang begini, saudara. Sampai saya adu argumen dengan beberapa hamba Tuhan yang pernah datang. Dan bukan Indonesia, saudara. Orang-orang yang tidak pernah kenal saya dan saya tidak pernah kenal dia. Saya adu argumen sampai saya minta duduk anak saya. Kalau nggak salah, kau Veta, kalau nggak si Eko. Transit in your desk to say. Saya sampai bilang begini, anakku 5. Kita ini bukan orang-orang yang seperti kamu. Begitu banyak jiwanya. Dan yang datang bisa ada senator, ada gubernur. Kita ini orang-orang imigran yang mencari makan. Dan yang boleh dikatakan itu enggak isi untuk kerja pagi sampai malam. Bahkan dia harus meninggalkan segala sesuatu. Dia berkata, jika kamu begini, bagaimana Tuhan bisa memberkati kamu kalau kamu melakukan kejahatan? Apa yang saya buat kejahatan? Itu tadi, tidak mendengarkan kebenaran firman. Kan Tuhan sendiri kamu bersaksi, kata dia. Bahwa Tuhan suruh kamu ke Amerika. Kalau dia suruh ke Amerika seperti Abraham, pergi ke Uskardim. Apakah Tuhan menelantarkan Abraham? Saya cuma diam, saudara. Tuhan tidak pernah menelantarkan Abraham. Tapi apa yang Tuhan suruh kepada Abraham, Tuhan bertanggung jawab menghidupi Abraham. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya. Apakah Tuhan biarkan dia padang gurun waktu orang Mesir datang? Itulah beban, itulah masalahnya. Tuhan tidak pernah biarkan. Sampai akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Dia bertanggung jawab. Karena dia tidak pernah berdusta. Ya dan amin, alfa dan omega. Akhirnya dia memperoleh. Kejahatan bukan hanya dosa, saudara. Kejahatan yang paling pokok. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang ada di dalam Alkitab tidak kau lakukan, itu kejahatan.
Makanya Matius 7, 21, 23 mengatakan, bukan orang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, enyalah kamu pembuat kejahatan. Dari mana coba? Dia mengusir setan dalam nama Yesus, dia bernubuat, dia berkhotbah, banyak orang bertobat, dibilang jahat. Karena apa yang disuruh Tuhan, dia tidak lakukan. Dia hanya mencuri semua apa yang sudah Tuhan berikan hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Dia gunakan kasih karunia Tuhan hanya untuk kepentingan sendiri. Itu yang berbahaya, saudara. Tanpa kita sadari, makanya saya learn dengan seorang hamba Tuhan almarhum, waktu kita undang dia ada di pesawat dan dia mimpi. Orang itu mempertobatkan ribuan orang, gerejanya ribuan, salah satu terbesar di salah satu di Jawa Tengah. Saya mengatakan, wah saudara, bahkan waktu dia mimpi di pesawat ketemu Yesus. Itu baris itu dia, saudara. Baris, semua baris. Kalau misalkan seperti tadi Philip main ya, saudara ya. Kalau misalkan dia pas main terus lagunya nggak karuan gitu, neraka. Itu saudara, sebelah kanannya Tuhan Yesus. Tapi kalau dia bermainnya, ting ting, enak sekali, surga. Begitu. Ada yang neraka, baru surga, neraka, baru dia. Jangan-jangan neraka lagi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Waktu dia yakin sekali bahwa apa yang dikerjakan benar. Mempertobatkan banyak orang, gerejanya ribuan, salah satu terbesar. Bahkan dia merasakan benar sudah menginjil, sudah menyenangkan hati Tuhan. Itu kan pendapatnya orang itu, bukan pendapatnya Tuhan. Kebenaran itu bukan apa yang kita lakukan, saudara. Kebenaran itu apa yang bukan kita yang percaya. Kebenaran itu apa yang Alkitab katakan lalu kita kerjakan, itu kebenaran. Bukan apa yang kita ngomong, apa yang kita mau, kita kerjakan. Itu bukan kebenaran. Apa yang kebenaran mau, itu harus kita lakukan. Sekalipun itu harus berisiko besar, saudara. Begitu ketemu Tuhan, dia senyum. Tuhan Yesusnya melengos, tahu melengos enggak? Enggak mau ngelihat, nangis dia. Sampai buka mata, dia nangis. Di waktu ketemu kami, terus kita ngobrol kebetulan pas berdua, baru dia curhat semuanya. Baik, saya bilang, siapakah saya? Tapi dia yang paling akhir dia berkata, jangan pernah jadi hamba Tuhan seperti itu. Kamu tidak akan pernah dikenal Tuhan. Saya ingat lagi, salah satu hamba Tuhan yang dari Korea. Waduh, besar sekali, puluhan ribu saudara. Gerejanya, waduh dia sehebat banget. Tiba-tiba dia naik ke surga. Rumahnya nggak ada. Bayangin, rumahnya nggak ada, saudara. Apa nggak pusing? Berarti tempatnya bukan di situ. Sampai akhirnya singkat cerita, dia turun ke dalam, diturunin lagi ke dunia. Semua dia jualin dan diberikan apa? Untuk yang susah, termasuk jemaatnya. Saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah. Seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa kita berbuat jahat. Tapi kita seringkali menghakimi orang berbuat jahat. Saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah, koreksi, introspeksi diri saudara dan saya. Supaya kita bisa melakukan kebenaran. Pelita kita harus menyala di dalam hati. Kalau pelita kita menyala, maka segala masalah rintangan kita, dosa kita bisa bereskan. Karena kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ayo saudara, kita terusin lagi. Ayat 3, sebab tanganmu apa? Cemar, Yesaya 59 ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh apa? Oleh darah. Jadi kita berbuat atas itu yang saya katakan berkali-kali. Jangan pernah melakukan atas kesusahan orang lain. Tuh, saudara buka sesuatu, mau buka gereja kayak, mau buka company kayak, mau buka restoran. Jangan beria-ria atas kesusahan orang lain. Tuhan tidak suka sebab tanganmu apa? Cemar. Contoh Daud. Kurang apa Daud? Orang yang disayang Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dibilang itu gembala yang baik Daud itu. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan Daud bangun bait Allah? Tangannya cemar, bunuh banyak orang. Dia perang. Kenapa yang dipilih Salomo? Karena saat itu, detik itu, jam itu, Salomo masih bersih. Ngerti ya saudara? Makanya tangan kita itu tidak boleh cemar. Jangan menghina orang yang miskin, jangan ngomel-ngomelin merasa dia direndah. Oh kita anggap sepele, jangan pernah kianati saudara firman Tuhan itu, jangan. Siapa meremehkan firman Amsal 13:3 akan menanggung akibatnya. Siapa yang setia akan perintah akan mendapat balasannya. That's the Bible say, saudara. Maka kalau saudara bisa pegang firman Tuhan di Amsal 13:13, wonderful banget saudara. Saudara akan melihat hidupmu akan bagikan air yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak pernah kau lihat dilihatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena
Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak pernah kau pahami dan tidak pernah kau ketahui. Wow, itu sih mantep banget saudara. Right? Makanya jangan tangan kita cemar oleh darah. Dan jarimu oleh apa? Kejahatan tuh. Tuh saudara. Jangan sampai kita tuh berbuat jahat untuk kepentingannya diri sendiri. Makanya Amsal 17 ayat 13 mengatakan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan itu tidak akan pernah menghindar dari rumahnya. Wow, ngeri banget gak saudara? Itu firman loh. Saudara mau percaya atau enggak, pasti bakal terjadi. Karena Tuhan berkata di Yesaya 55 ayat yang ke-11 itu jelas banget mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kuperintahkan pasti terjadi. Apa yang kuperintahkan. Bayangin saudara. Apa yang kusuruhkan pasti berhasil. Tidak ada yang meleset. Kalau meleset berarti firman ini berdusta saudara. Makanya Tuhan berkata, kasih aku tempat untuk menghakimi. Tuhan tidak pernah menghakimi. Siapa yang menghakimi? Itu firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ya dan amin, alfa dan omega. Apa tidak ngeri saudara? Itu yang saya takutin saudara. Nih, ini live tapi nggak apa-apa, nanti baru minggu depannya akan di-ray. Kalau di sini ya, di ini ada baru di-upload. Saya mengatakan buat saudara, saya itu udah lama saudara, hampir beberapa tahun. Ya. Kalau ke belakang ya BAB selalu darah saudara. Selalu darah. Makanya istri saya berkata, kamu cek. Awalnya tahun berapa ya, 10 tahun yang lampau nggak salah ya. Dan dia berkata, kamu cek. Saya berkata, lah enggak usah cek aja ya. Terus, jadilah sesuai dengan imanmu, kata istri saya. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Iya, saudara bayangin, saya tuh dari dulu, alasan saya tidak mau cek karena apa? Karena takut sama jarum, itu apa? Suntik. Kalau lihat jarumnya suntik itu gede-gede saudara. Kalau enggak bisa masuk dikasih yang gede lagi itu Pak Saud. Jadi mau enggak mau kita takut. Kita ajak imunisasi waktu TBC atau hepatitis itu waktu imunisasi. Aduh jarum sampai patah saudara. Saya kencengin begini, patah saudara. Nah saudara tahu waktu apa yang saya katakan waktu BAB itu berdarah. Tuhan cuma mengatakan gampang saudara. Bahwa dia Allah penyembuhmu. Bahwa dia kekuatanmu. Itu Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berdoa aja saudara. Nah apalagi kalau sekarang. Berkali-kali nih saya doain orang nih. Rasanya tangan saya panas nih. Terus saya tanya sama dia. Kamu gini-gini ya? Iya. Coba dicek ke dokter. Iya sudah hilang katanya. Saya mengatakan buat saudara. Kenapa? Karena selama saudara melakukan kebenaran firman. Firman itu tidak dusta. Siapapun orangnya. Kenapa? Karena dia pasti akan genapi. Makanya kita tidak boleh jadi orang yang jahat. Jangan curang. Makanya firman Tuhan di Lukas 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Jangan lakukan kejahatan. Di mata Tuhan tuh kita terbuka Bapak Ibu. Mau di kolong langit aja Tuhan tahu apa yang kamu buat. Sampai hati kita pun dia tahu apa yang saudara dan saya buat. Ya sana. Nah itu sangat berbahaya. Makanya orang baik banyak. Orang jujur sedikit. Apalagi orang setia jauh lebih sedikit saudara. Nah makanya ayat berikutnya dia ngomong begini nih. Mulutmu tuh mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Itu yang dibilang gosip. Tidak ada kebenarannya tapi dia buat untuk menggosipin orang. Untuk menghakimi orang. Nah makanya ayat yang ini berkata jangan dusta. Nih ini live loh saudara ya. Saya mengatakan buat saudara sampai 2 pendeta aja bisa berdusta bagaimana di pengadilan. Disumpah lagi loh saudara. Bagaimana? Makanya tadi pagi saya katakan Tuhan itu tidak butuh quantity, Tuhan butuh quality. Karena Tuhan berkata jika aku datang kedua kalinya, masihkah aku dapati iman di bumi? Seberapa yang Tuhan kasih jemaat, kamu tuh harus make sure semuanya masuk surga. Kalau jemaatnya 100, ya masuk surga cuma 80. Saudara kehilangan berapa? 20%. Apalagi kebalikannya, yang masuk cuma 20%. 80-nya tidak ada, mau kemana saudara? Kita tanggung jawab untuk itu. Nah maka dari itu
Saudara sama saya, mau saya pendeta, mau saudara jemaat, mau kita semua, apa istilahnya anak Tuhan, Tuhan tidak pandang bulu. Selama kamu tidak setia dengan firman Tuhan, Dia akan menghakimi saudara dan saya. Makanya Tuhan selalu ngomong, manusia adalah pembohong. Kenapa? Hari ini bisa I love you, sayang, hebat, puji-puji. 2 hari lagi sudah berubah mulutnya, saudara. Kenapa? Apa yang menjadi keinginannya nggak dikasih. Kadang kalau sudah dikasih keinginannya, nuntut yang lebih lagi. Yes or not? Itulah manusia, itulah bangsa Israel. Sudah dilihatin 10 tulah di Mesir, sudah dilihatin tiang awan dan tiang api, waktu pagi dipimpin tiang awan, malam dipimpin tiang api, sampai bangsa Mesir aja pasukannya dihabisin di laut terbelah di belah 2, tetap aja tidak puas. Minta apa? Masa make sense enggak? Minta daging kok di padang gurun? Mana ada daging? Makanya Tuhan ngomong sama Musa, bangsa yang tegak tengkuk ini ingin mencobai aku. Aku akan beri makan dia selama sebulan. Sampai Musa aja kagak percaya. Sampai Musa berkata, Tuhan, bangsa ini bukan 3.000 lagi. Saudara lihat ya itu di bilangan itu ceritanya bagus banget itu, bilangan 16 itu. Datan Korah Abraham waktu memberontak, sampai coba baca deh, bagus banget tuh ceritanya. Apa yang terjadi? Ini bukan 3.000 loh, 600.000. Semua binatang ternaknya aja kamu bunuh, dikasih makan selama sebulan gak cukup. Sampai Musa ngomong gini, Tuhan kamu yakin nih, kamu mau ngasih? Tuhan ngomong apa? Ini saya selama hidup gak akan pernah lupa. Kau lihat perkataanku terjadi atau enggak. Hal yang sama waktu Tuhan dicobai oleh Lucifer, setan di padang gurun. Rubah batu ini jadi apa? Jadi roti. Jadi roti. Tuhan ngomong apa? Dia mengatakan manusia tidak hidup karena roti, tapi manusia hidup karena firman Tuhan. Alkitab mengatakan firman Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan, selalu ngomong tentang apa? Firman Tuhan. Tuhan juga ngomong pada Musa, selalu ngomong, kau lihat perkataanku terjadi atau tidak. Ada tertulis di dalam firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Jangan pernah menipu, jangan pernah berlagak, tidak tahu, ingatlah Tuhan tahu dari ujung rambut kita sampai bawah kita. Sebab Dia menciptakan kita. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, jika saudara menghadapi pergumulan dan tekanan hidup, jangan sampai membuat saudara jadi berdosa. Tanggalkan semua saudara dan tetaplah nikmati dan lalui itu bersama Yesus. Karena Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika kau bisa mengerti ini, maka engkau akan melihat kemerdekaan demi kemerdekaan, sukacita demi sukacita, berkat demi berkat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan jangan lupa besok minggu depan kita akan ada Pak Safiuddin. Jadi saya berharap saudara bisa untuk panggil teman-teman saudara kalau memang mau diadakan di tempat ini. Ya, dan tanggal 3 dia hadir sampai tanggal 13. Ya, 3 sampai 13. Dan tanggal 16-nya dia ada di San Francisco, tanggal 17-nya baru dia meninggalkan kota LA, pergi ke another state lain. Jadi sekali lagi saudara, kita terus berdoa, biar kasih karunia Tuhan boleh menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran ini betul-betul memerdekakan kami. Dan kebenaran ini membuat kami menjadi dewasa. Kami sangat suka cita kalau diperhatikan Tuhan. Kami sangat bergembira kalau dididik Tuhan. Karena rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Orang yang diajar, yang ditegur dan dididik Tuhan, dia akan muncul bagaikan emas yang murni. Makasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman itu betul-betul terus menguatkan kami, membuat kami semakin hari semakin dewasa. Dan sudah debat waktunya Tuhan, kami terus berdoa untuk tempat ini. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun. Datangkan terus jiwa-jiwanya. Kami menanti, kami percaya. Sepatah kata kau mengatakan pasti akan terjadi. Tidak mungkin berdusta. Engkau akan mendatangkan jiwa-jiwa yang baru. Sebagaimana kau sudah mendatangkan jiwa-jiwa baru yang di rancu, di
juga yang ada di San Jose, Engkau akan juga mendatangkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terus berkati mereka yang sudah setia sampai detik hari ini. Cinta kasih-Mu boleh turun atas mereka. Untuk koordinator di tempat ini, biar kemurahan Tuhan juga turun atas mereka. Cinta kasih anugerah Tuhan juga menyertai mereka. Bukan mereka yang juga yang mereka yang melayani terus menerus tanpa berputus asa. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, kasih anugerah Tuhan boleh turun atas mereka. Dan mari saudara angkat bola tanganmu tinggi ke atas dan ambilkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, dan juga diberkatilah yang di live streaming. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus mau katakan amin. And Tuhan, kebaktian selesai, silakan duduk sampai ketemu di Family Devotion, Family Devotion saudara, jam 8 malam. Tuhan memberkati.